Halo guys, hari ini aku mau share tentang begonia curly aku yang keriting lucu-lucu kayak gini. Tuh kan, lucu sekali ya guys. Dan aku mau share gimana cara perawatan begonia ini biar dia bisa tumbuh seperti ini, kayak gitu. Oke, yang pertama adalah potnya atau tempat kita menanam. Jadi kalau potnya sih sebenarnya terserah ya, mau menggunakan istilahnya barang-barang yang sudah tidak terpakai kayak misalnya ember cat, atau menggunakan barang-barang alat-alat rumah tangga biasa mama yang saya udah pecah kayak gitu, kemudian nggak terpakai, kemudian digunakan untuk menanam, sebenarnya nggak masalah. Tapi di sini kuncinya adalah kalau misalnya kita menggunakan pot atau media apapun itu yang kemudian ini ya, bawahnya seperti ini, kayak ini kan, bawahnya ini pot ya tapi bawahnya seperti ini. Sebenarnya ini dikasih lubang tapi nggak tahu nih, lubangnya nggak bisa nih gitu. Jadi ini harus kita kasih lubang sendiri kayak gitu. Biasanya aku gunakan paku, kemudian dipanasin, kemudian masukkan ke sini gitu ya. Jadi nanti di sini lubangnya pun aku biasanya nggak ngikutin lubang ini. Kalau misalnya tahu ini ngikutin, berarti di sini biasanya aku tambah kayak gitu. Dan di tengah ini biasanya juga aku tambah. Jadi apapun nanti yang digunakan untuk menanam, usahakan bagian bawah itu berlubang agar nanti airnya itu tidak menggenang di bawah sini. Dibayangkan ya, kalau misalnya ini seperti ini, airnya menggenang di bawah, itu akan terjadi pembusukan akar kayak gitu. Dan sirkulasinya itu buruk sekali kayak gitu ya. Yang kedua adalah tentang media tanam. Jadi untuk media tanamnya sebenarnya kalau kita cuma menggunakan tanah saja itu boleh banget, cuma pertumbuhannya bakalan lambat kayak gitu. Minimal itu harus ada tanah dan pupuk gitu, itu minimal. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman punya sekam mentah atau lebih bagus sekam bakar, itu bisa ya. Maksudnya bisa digunakan sebagai alternatif tambahan kayak gitu. Kalau misalnya dirasa sekam bakar itu lebih mahal, oke, mau pakai sekam mentah juga nggak masalah gitu ya. Tapi ya diusahakan ada itu. Kalau misalnya mau minimal cuma pakai tanah dan pupuk, bisa hidup aja. Karena temanku menggunakan itu juga bisa hidup. Cuman memang pertumbuhannya itu nggak secepat ketika memang dia menggunakan sekam gitu ya, karena sekam ini akan membantu penyimpanan air kayak gitu. Ketiga adalah masalah penyiraman. Yang jelas kalau aku menyiramnya adalah ketika kita lihat media tanamnya itu memang sudah kekurangan air ya, tapi belum sampai kekurangan juga ya. Istilahnya dia membutuhkan air gitu, dirasa membutuhkan air, baru aku siram. Kalau enggak ya enggak aku siram. Nah, untuk penyiramannya sehari-hari itu kalau ada aku pakai ini perasan beras. Kalau ada, dalam artian gini, tanaman aku banyak, kadang perasan berasnya itu tidak cukup untuk menyiram semua tanaman-tanaman aku. Nah, kalau misalnya nggak cukup, aku biasanya aku siram dengan air biasa kayak gitu. Itu masalah penyiraman. Untuk waktunya ya melihat kondisi tanaman. Aku tidak pernah mematok untuk menyiram sehari sekali, sehari 2 kali. Aku nggak pernah matok seperti itu. Itu ya. Keempat adalah pemupukan. Ini pemupukan dengan NPK. Ini ya, atau apa sih ini? Biasa disebut apa sih? Butir-butir mutiara biru kayak gitu ya. Aku pupuk dengan NPK yang waktunya sebenarnya 1 atau 2 bulan sekali kayak gitu. Aku juga nggak terlalu sering juga, karena ya aku cuma ingin tanaman itu bagus dan segar, tapi tidak ingin kemudian besar dan seperti apa gitu, enggak gitu. Yang jelas aku cuma ingin tumbuh subur. Kalau terlalu sering juga kasihan tanahnya kayak gitu. Jadi aku kadang-kadang ya kalau misalnya dirasa dia perlu gizi lagi kayak gitu, aku kasih ini. Kadang sampai 3 bulan nggak aku kasih kayak gitu kan, kalau dirasa memang tanaman itu sudah pertumbuhannya udah bagus kayak gitu. Tapi kalau misalnya sepertinya dia kok pertumbuhannya lama sekali, biasanya aku langsung pakai pupuk NPK ini.
Yang kelima adalah penempatan tanaman. Untuk begonia ini yang jelas tidak tahan panas, mungkin bisa dipanas, cuman nanti pertumbuhan daunnya akan kayak gini, nguning seperti ini ya. Bedakan sama yang ini seperti ini, bedakan. Nah, memang begonia ini sebaiknya ditempatkan di tempat yang teduh atau enggak di bawah-bawah ya yang ada naungan pohonnya, atau di bawah kanopi itu nggak masalah kayak gitu. Tapi untuk kondisi airnya tetap dijaga, karena memang begonia ini itu butuh air lah, istilahnya seperti itu. Jadi kalau dibiarkan kering juga pertumbuhannya akan terganggu. Tapi kalau misalnya kebanyakan air juga bisa daunnya, batangnya atau akarnya itu bisa membusuk, lonyot gitu ya. Dan selanjutnya adalah ini, kalau misalnya kita ditempatkan di tempat teduh, ada kalanya ya lebih baik dihujan-hujankan, istilahnya biar segar, biar fresh kayak gitu. Itu masalah penempatan tanamannya kayak gitu. Yang keenam adalah tentang perawatan daun-daunnya. Jadi untuk daun-daunnya, untuk pertumbuhan daunnya biar oke, kece badai gitu ya, kita lihat secara berkala. Itu kalau misalnya ada daun-daun yang rusak atau udah tua atau membusuk atau mau layu kayak gitu, mending diambil aja. Jadi diambil, dipotong ini ya, sampai batangnya seperti ini nih, daun yang layu juga itu dipotong. Tuh setelah perawatannya seperti itu. Jadi yang sudah kayak misalnya kayak gini gitu ya, ini lebih baik dipotong aja biar fokus ke pertumbuhan yang lainnya gitu. Oke. Dan selanjutnya kita juga harus rajin gitu ya, kalau misalnya ada gulma pengganggu, tumbuhan-tumbuhan pengganggu, rumput-rumput pengganggu nih, kayak misalnya kayak gini itu ya rajin-rajin aja dilihatin. Tapi kalau misalnya nggak mau rajin-rajin seperti itu, kalau misalnya di bawah nanti dikasih ya kayak batu-batu kayak gitu sih nggak masalah. Tapi untuk aku pribadi, untuk tanaman ini nggak aku kasih kayak gitu. Jadi ya rajin-rajin untuk membersihkan ya rumput-rumput pengganggunya saja gitu ya. Dan tanaman begonia ini kan sebenarnya ada bunganya ya guys. Cuman kalau misalnya kita mau fokus ke ke daun, kalau mau tumbuh bunga dipotong aja gitu. Tapi kalau misalnya kita mau lihat bunganya, atau kita juga pengen menikmati bunganya gitu, yang kemudian banyak bergerombol gitu ya nggak masalah gitu. Cuman kalau misalnya kita mau fokus ke daunnya, nggak mau di pembungaannya gitu, ya udah, kalau misalnya di sini nanti akan muncul bunga kayak gitu, kita potong. Ini dua tanaman ini dulu ada bunganya, kemudian aku potong karena aku ingin memfokuskan ke daunnya aja. Soalnya gimana ya, curly lucu ini kan. Dan begonia ini juga ini ya, tanaman yang istilahnya haus akan unsur hara. Jadi ketika diberi unsur hara yang berlimpah itu juga tidak masalah. Tapi kalau walaupun berlimpah tidak over juga ya guys ya.